Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu Dr. Tuti Kurniati MPD dan Ibu Ukit MSI yang kami hormati, dan kepada teman-teman yang kami banggakan, di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan terkait tanggapan kami terhadap jurnal penentuan kandungan etanol dalam makanan dan minuman fermentasi tradisional menggunakan metode kromatografi gas. Adapun anggota dari kelompok 5, yaitu saya sendiri, Aini Khairunisa, lalu Alfia Kurniasari, Desti Firda Faujiah, Fahmi Atoilah, dan Fitrian Normala Dewi. Pertama-tama akan dipaparkan terlebih dahulu pendahuluan. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Fahmi Atoilah dengan nomor NIM 11820600030. Di sini saya akan memaparkan pendahuluan dari jurnal yang kelompok kami review, yaitu tentang penentuan kandungan etanol dalam makanan dan minuman fermentasi tradisional menggunakan metode kromatografi gas. Baik, pendahuluan dari jurnal ini yaitu adalah produk makanan dan minuman sebagai bagian dari kehidupan kita sehari-hari telah diatur dalam hukum Islam terkait dengan kehalalannya. Alkohol dalam produk makanan dan minuman adalah masalah serius dan haram untuk dikonsumsi umat Islam. Oleh karenanya, verifikasi halal dan autentikasi produk makanan adalah masalah yang menjadi perhatian utama terkait dengan kandungan dan kadar alkohol yang terdapat dalam produk makanan dan minuman tersebut. Alkohol atau etanol sebagai analit dari golongan alkohol yang paling umum diidentifikasi di laboratorium ditemukan pada makanan dan minuman hasil fermentasi. Jadi, makanan hasil fermentasi itu mengandung alkohol. Nah, analisis etanol untuk mengendalikan proses fermentasi dan kualitas produknya dapat dilakukan menggunakan metode analisis yang sederhana, cepat, dan ekonomis menurut Mustaryadi et al. 2012. Nah, pada saat ini penentuan kadar etanol dalam produk makanan dan minuman hasil fermentasi dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain seperti penentuan etanol dalam produk makanan dan minuman hasil fermentasi dengan cara depresi titik didih larutan etanol, kemudian analisis densimetri, kemudian metode indeks bias, klorometrik, spektrometri, oksidasi dikromat, metode enzimatik, kemudian biosensor, terus potensiometri, kromatografi gas atau GC, kemudian elektroforesis kapiler, kemudian ada metode kromatografi cair kinerja tinggi atau HPLC, dan masih banyak yang lainnya. Nah, metode yang paling populer yaitu analisis piknometri dan analisis densimetri. Nah, ini tidak berlaku untuk sampel dengan jumlah kecil, jadi harus sampel dalam jumlah besar. Proses oksidasi pada spektrofotometri, oksidasi distilat, dan dikromat diperlukan lebih dari 5 mili volume sampel untuk analisis, serta reagen yang digunakan sangat beracun dan terklasifikasi. Nah, stabilitas rendah, reproduktivitas rendah, dan akurasi rendah adalah kerugian untuk metode enzimatik, biosensor, dan potensiometri. Nah, dengan segala kekurangan dan kelebihan tersebut, maka pada penelitian ini, penentuan kadar etanol pada berbagai produk makanan dan minuman hasil fermentasi dilakukan dengan metode GC atau kromatografi gas. Nah, analisis kuantitatif untuk etanol dengan metode GC didapatkan dengan membandingkannya etanol standar dan digunakan N-butanol sebagai standar internal.
Nah, kelebihannya bagaimana? Metode GC ini digunakan untuk analisis etanol karena kemudahan analisisnya, kemudian sensitivitas, tingkat akurasi, spesifisitas relatif, pengukuran yang cepat, dan jumlah sampel yang kecil. Nah, hasil dari metode GC ini digunakan untuk memverifikasi penentuan kadar etanol yang ada pada industri rumahan, yaitu menggunakan alkoholmeter. Penentuan kadar etanol dengan alkoholmeter ini didasarkan pada berat jenis larutan. Nah, verifikasi dan autentikasi kehalalan menggunakan GC terhadap produk makanan dan minuman hasil fermentasi dapat menghilangkan keraguan kita sebagai umat Islam untuk mengkonsumsi produk tersebut. Lalu komentar saya pribadi terkait dengan pendahuluan yang disajikan pada jurnal ini, yaitu pendahuluan yang penulis buat sudah baik dengan menyajikan referensi yang sesuai dengan judul dari penelitian tersebut. Pendahuluan juga sudah cukup mewakili landasan teoritis dari penelitian ini dengan diperkuat literatur yang berkaitan dengan metode pengujian kadar alkohol yang biasa digunakan. Nah, pada bagian fakta di lapangan juga turut dipaparkan berbagai macam kekurangan dan kelebihan metode yang digunakan pada uji kadar alkohol pada makanan hasil fermentasi tradisional. Sehingga menurut saya penulis memilih menggunakan metode kromatografi gas ini karena dinilai lebih efektif dan akurat. Nah, selain itu, tujuan dari penelitian ini juga telah disebutkan dalam pendahuluan ini dengan penggunaan diksi yang singkat, padat, dan mudah dipahami. Sekian dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Fitriyatul Maladewi. Di sini saya akan memaparkan tujuan penelitian. Nah, adapun penelitian ini bertujuan untuk menentukan kadar etanol pada berbagai makanan dan minuman hasil fermentasi. Adapun alatnya, diantaranya yang pertama adalah GC atau kromatografi gas. Nah, GC ini dilengkapi dengan oven yang mampu beroperasi secara isotermal pada suhu 115 derajat Celcius. Kemudian ada autosampler GC untuk menyuntikkan 0,5 sampai 1 ml sampel cairan. Kemudian ada jarum suntik dengan perpindahan positif 10 ml dan ada autodiulter yang mampu diecerkan 10 sampai 0,1%. Dan ada bak air dengan kontrol hingga 20 sampai 0,5 derajat Celcius. Kemudian ada termometer akurat hingga 0,1 derajat Celcius dan ada kolom kromatografi. Sementara untuk bahannya ada etanol absolut. Nah, etanol absolut ini digunakan sebagai material pembanding dari sampel target dengan analit etanol. Bahan yang kedua ada N-butanol 0,5%. Nah, N-butanol ini digunakan sebagai standar internal untuk memastikan bahwa tidak ada gangguan dengan puncak etanol pada pengukuran metode GC. Dan bahan yang ketiga ada kertas saring Wattmann nomor 1. Sementara untuk sampel yang diuji terdiri dari yang pertama, poteng Ambon atau tape singkong, kedua adalah poteng jeje tujak atau tape beras ketan, ketiga ada tuak, yaitu hasil fermentasi air nira dan kayu bakar, dan sampel yang keempat adalah brem, yaitu air hasil fermentasi beras ketan dan kayu bakar. Selanjutnya, prosedur pengukuran pertama-tama preparasi sampel tuak dan brem yang berupa cairan dipreparasi dengan menyesuaikan suhu sampel hingga 20 derajat Celcius. Sedangkan sampel padatan yaitu poteng Ambon dan poteng jeje tujak ditimbang sebanyak 25 gram, dihaluskan dan ditambahkan 25 ml Aquades. Campuran ini kemudian disaring sehingga diperoleh filtrat. Filtrat disesuaikan suhu hingga 20 derajat Celcius. Masing-masing sampel sebanyak 25 ml disaring ke dalam tabung berbentuk kerucut. Corong saringan ditutup dengan penutup kaca untuk mencegah hilangnya etanol. Dan ditempatkan labu di bak ultrasonik dan soniket untuk menghilangkan karbon dioksida yang tersisa. Tutup labu sampai dilakukan analisis. Selanjutnya, preparasi standar. Standar etanol dibuat dengan konsentrasi 1, 2, 5, 8, dan 10% V/T. Pipet, jarum suntik, etanol, air, dan larutan etanol encer yang dihasilkan semuanya ada pada 20 kurang lebih
0,1 derajat Celcius. Diperiksa kandungan etanol dari larutan standar dengan mengukur gravitasi spesifik baik dengan botol atau meter gravitasi. Yang ketiga, kalibrasi standar internal N-butanol dan standar kalibrasi etanol dijaga pada suhu 20 kurang lebih 0,1 derajat Celcius. Kondisi GC ini sesuai kondisi umum antara lain suhu oven 115 derajat Celcius, suhu injektor 150 derajat Celcius, suhu detektor 200 derajat Celcius. Gas pembawa yang digunakan nitrogen, kecepatan aliran gas pembawa 45 ml per menit. Setiap mililiter standar etanol diencerkan dengan 20 ml. Standar internal N-butanol menggunakan diluter otomatis atau dengan pipetting ke dalam labu kerucut 50 ml. Kedua larutan berada pada 20 kurang lebih 0,1 derajat Celcius sebelum diencerkan. Hal ini penting untuk akurasi metode ini. Suntikan 0,5 sampai 1 ml dari setiap larutan etanol standar ke dalam GC. Lalu ditentukan luas puncak standar internal etanol dan N-butanol. Yang keempat adalah penentuan alkohol dalam sampel dengan metode GC. Filtrat sampel dijaga pada suhu 20 kurang lebih 0,1 derajat Celcius. Larutan 2 ml sampel dengan 20 ml N-butanol standar internal. Lalu disuntikan 0,5 sampai 1 ml dari setiap larutan etanol standar ke dalam GC. Nah, perlakuan yang sama juga dilakukan pada larutan sampel dalam N-butanol, luas puncak standar internal etanol dan N-butanol dihitung. Lalu yang kelima, perhitungan. Plot grafik dari luas puncak etanol, luas puncak standar internal terhadap konsentrasi etanol persen V per P setelah dikoreksi untuk kemurnian dari hasil yang diperoleh untuk masing-masing standar kalibrasi. Nah, grafik pada penelitian ini menghitung koefisien korelasi dan menghitung gradien untuk memberikan faktor F. F adalah perbandingan konsentrasi etanol dengan luas puncak etanol atau luas puncak standar internal. Yang terakhir adalah validasi metode analisis GC yang dilakukan dengan menentukan beberapa karakteristik metode seperti linearitas, batas deteksi, ketelitian, dan ketetapan. Uji linearitas dilakukan dengan mengukur rasio luas area etanol terhadap N-butanol pada suatu seri larutan standar etanol dengan konsentrasi 1, 2, 5, 8, dan 10% V per P. Masing-masing larutan sebanyak 0,5 sampai 1 ml diinjeksikan ke dalam GC dan dilakukan penentuan luas puncak etanol dan N-butanol. Masing-masing perlakuan dilakukan 3 kali pengulangan. Nah, grafik konsentrasi etanol diplotkan dengan rasio luas puncak etanol terhadap N-butanol, sehingga didapatkan suatu garis lurus dengan persamaan Y sama dengan AX tambah B, dengan R 0,99 agar memenuhi parameter linearitas. Batas deteksi ditentukan dari data persamaan regresi, sedangkan ketelitian ditentukan dari simpangan baku dan koefisien variasinya, dan ketetapan tergantung pada besarnya penyimpangan data dan dari nilai rata-rata dengan nilai sebenarnya. Alat yang digunakan untuk mengukur kadar alkohol pada industri rumah tangga adalah alkoholmeter atau hidrometer alkohol. Nah, prinsip alkoholmeter adalah berdasarkan berat jenis larutan, di mana berat jenis larutan etanol berbanding terbalik dengan kadarnya. Langkah-langkah pengukuran menggunakan alkoholmeter adalah dengan memasukkan destilat masing-masing sampel yang mengandung etanol sebanyak 100 ml ke dalam gelas ukur. Kemudian alkoholmeter dicelupkan ke dalam destilat tersebut. Batas yang tercelup pada permukaan destilat menunjukkan kadar alkohol pada sampel yang diuji. Uji ANOVA digunakan untuk melihat perbedaan validitas yang bermakna antara metode GC dan berat jenis. Selanjutnya adalah tanggapan terhadap metodologi penelitian. Nah, adapun tanggapan terhadap metodologi penelitian ini diantaranya yang pertama, pada penelitian ini alat dan bahan dijabarkan secara rinci dan jelas, kemudian disertakan juga kapasitas dan fungsi dari masing-masing alat yang digunakan. Kedua, sampel makanan yang diuji disebutkan dengan lengkap dan terperinci. Dan yang ketiga, pada prosedur, selain terdapat penjelasan prinsip pengukuran menggunakan metode GC yang digunakan, disebutkan dan dijelaskan juga prinsip dan langkah pengukuran menggunakan metode alkoholmeter, sehingga para pembaca mampu dengan mudah membayangkan metode kromatografi gas dan membandingkannya dengan metode alkoholmeter. Baik, selanjutnya untuk hasil akan dijelaskan oleh saya, Aini Khairunisa. Jadi, kadar etanol dapat diketahui dengan menghitung luas puncak area kromatogram etanol yang tercatat pada recorder. Nah,
Kondisi kromatografi ini dibuat tetap selama penelitian untuk memperkecil kesalahan alat. Kromatogram larutan standar pada penelitian ini menunjukkan puncak kromatogram pada waktu retensi 4,634 etanol dan 8,295 N-butanol. N-butanol ini digunakan sebagai standar internal. Hal ini karena N-butanol mempunyai struktur kimia dan sifat-sifat fisika yang hampir mirip dengan etanol. Standar internal digunakan dalam analisis berdasarkan kromatogram disebabkan oleh adanya fluktuasi parameter alat yang mempengaruhi keakuratan dalam analisis. Karakter analitik digunakan untuk memvalidasi suatu metode analisis. Hal ini dimungkinkan untuk meminimalisasi penyimpangan data analisis yang diperoleh dari keadaan sebenarnya. Nah, pada penelitian ini, karakteristik analisis dalam metode GC diantaranya linearitas, batas deteksi, ketetapan, dan ketelitian. Nah, di sini terdapat gambar, yaitu gambar kurva kalibrasi rasio luas area etanol atau N-butanol terhadap konsentrasi etanol. Nilai koefisien korelasi digunakan sebagai parameter untuk menentukan linearitas yang dapat ditentukan dari kurva kalibrasi. Pada gambar ini menunjukkan daerah linear pada interval 1 hingga 10% etanol mengikuti persamaan garis, yaitu Y sama dengan 0,226 X atau etanol ditambah 0,1689. Berdasarkan kurva kalibrasi ini, nilai koefisien korelasi R adalah 0,9984 atau R hampir sama dengan 1. Dengan demikian, metode GC ini mempunyai linearitas yang tinggi. Batas deteksi adalah konsentrasi analit terendah dalam sampel yang dapat dideteksi dan memberikan respon signifikan dibandingkan dengan blanko. Nah, pada perhitungan dari hasil penelitian ini menunjukkan nilai batas deteksi senyawa standar etanol adalah 0,5 nanogram. Artinya, batas deteksi standar di bawah 5,0 nanogram. Alat kromatografi gas ini dapat memberi respon pada konsentrasi yang sangat kecil, yaitu 5,0 nanogram. Maka, alat kromatografi gas ini mempunyai sensitivitas yang tinggi. Validasi ketelitian dapat ditentukan dari simpanan baku dan koefisien variasinya. Koefisien variasi menunjukkan suatu ketidaktelitian pengukuran. Pada gambar sebelumnya, diketahui koefisien variasi sebesar kurang dari atau sama dengan 2%, yang menunjukkan pengukuran dengan metode GC atau kromatografi gas ini telah memberikan ketelitian dengan validitas yang tinggi. Ketepatan dapat diungkapkan dengan kesalahan, yaitu nilai ketepatan tergantung pada besarnya penyimpangan data dari nilai rata-rata dengan nilai sebenarnya. Pada gambar sebelumnya, dapat diketahui bahwa ketepatan sebesar kurang dari atau sama dengan 5%. Hal ini berarti metode GC atau kromatografi gas ini mempunyai validitas yang tinggi. Validasi parameter akurasi yang lain adalah perolehan kembali, di mana derajat persetujuan antara nilai yang terukur dengan nilai sebenarnya. Pada gambar sebelumnya juga menunjukkan nilai perolehan kembali, yaitu pada rentang 98 hingga 102%, berarti metode GC atau kromatografi gas ini memiliki perolehan kembali yang baik. Di sini terdapat tabel kadar etanol dalam sampel makanan dan minuman fermentasi dengan metode GC atau kromatografi gas dan alkohol meter. Tabel ini menunjukkan bahwa pada sampel bir antara kadar yang tertera dalam kemasan dengan metode GC diperoleh hasil yang tidak berbeda secara signifikan. Uji ANOVA digunakan untuk membandingkan hasil yang diperoleh pada metode GC atau kromatografi gas dan alkohol meter. Hasil dari penelitian yang telah penulis jabarkan ini menunjukkan bahwa alat kromatografi gas ini menunjukkan sensitivitas yang tinggi, dan metode GC ini telah memberikan ketelitian dengan validitas yang tinggi dan ketetapan validitas yang tinggi juga. Nah, terdapat validasi parameter akurasi yang lain, yaitu perolehan kembali yang baik. Peneliti menjabarkan hasil penelitiannya dengan baik, dan juga peneliti ini menunjukkan contoh sampel makanan dan minuman fermentasi dengan metode GC dan alkohol meter untuk membandingkannya dengan menggunakan uji ANOVA. Bismillah, baik, di sini saya akan mengkaji jurnal pada bagian pembahasannya. Nah, penetapan kadar etanol pada makanan dan minuman dapat dilakukan dengan metode GC yang dapat diketahui dengan menghitung luas puncak area kromatogram etanol. Kinerja metode GC untuk analisis praktis. Kromatogram larutan standar menunjukkan puncak kromatogram pada waktu retensi 4,634 etanol dan 8,295 N-butanol.
N-butanol yang digunakan sebagai standar internal. Hal ini karena N-butanol mempunyai struktur kimia dan sifat-sifat fisika yang hampir mirip dengan etanol. Penentuan kadar etanol pada sampel makanan fermentasi yang digunakan adalah air yang ada sebagai hasil fermentasi. Akurasi metode gizi digunakan untuk menilai perbandingan dengan hasil yang diberikan oleh produsen bir, dan lainnya digunakan untuk menvalidasi metode yang biasa digunakan pada industri rumahan dalam memantau kadar etanol produksinya. Pada industri rumahan, dalam menentukan kadar etanol ini digunakan alkoholmeter. Alkoholmeter atau hidrometer alkohol ini dapat menentukan kadar etanol didasarkan pada berat jenis larutan etanol dan air. Berat jenis etanol berbanding terbalik dengan konsentrasi etanol dalam larutan. Adapun uji ANOVA yang digunakan untuk membandingkan hasil yang diperoleh dengan metode gizi dan alkoholmeter. Nah, hasil uji ANOVA ini menunjukkan bahwa antara metode gizi dan alkoholmeter tidak terdapat perbedaan hasil secara signifikan. Nah, berdasarkan ulasan di atas, maka metode gizi dan alkoholmeter dapat digunakan sebagai alternatif yang baik dalam menentukan kadar etanol dalam sampel makanan dan minuman fermentasi sebagai penunjang dalam verifikasi halal produk makanan dan minuman. Nah, dari pembahasan yang sudah dipaparkan oleh penulis, penulis buat ini sudah menjabarkan semua hasil yang telah diperoleh. Selain itu, pembahasan yang dibuat juga tidak bertele-tele, yaitu dengan menggunakan kalimat yang ringkas namun mewakili seluruhnya. Penulis juga mampu mempertahankan ide dan intinya pada pembahasan sehingga tidak keluar dari maksud yang dituju. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Fitria Nurmala Dewi. Di sini saya akan memaparkan bagian kesimpulan. Nah, adapun kesimpulan yang penulis jabarkan di dalam jurnal ini diantaranya adalah sebagai berikut. Poin yang pertama, penentuan kadar alkohol metode GC menunjukkan daerah linear pada interval 1-10% dengan nilai koefisien korelasi adalah sebesar 0,9984. Nilai limit deteksi sebesar 0,15 nanogram, nilai koefisien variasi sebesar kurang dari atau sama dengan 2%, nilai ketepatan sebesar kurang dari atau sama dengan 5%, dan perolehan kembali pada rentang 98-102%. Yang mana data tersebut menunjukkan bahwa alat GC ini mempunyai sensitivitas, ketelitian, validitas, dan perolehan kembali yang tinggi. Poin yang kedua, kadar alkohol pada sampel bir yang tertera dalam kemasan dengan hasil pengukuran GC menunjukkan kesesuaian. Dan poin yang ketiga yaitu hasil uji ANOVA menunjukkan bahwa antara metode GC dan alkoholmeter tidak berbeda secara signifikan, sehingga dapat dijadikan sebagai metode alternatif dalam penentuan alkohol dalam makanan dan minuman. Hasil dari penelitian yang telah penulis jabarkan di kesimpulan tersebut membuktikan bahwa metode GC atau kromatografi gas dapat dijadikan sebagai metode alternatif untuk menentukan kadar alkohol dalam makanan dan minuman fermentasi. Selain itu, metode GC ini diketahui dapat mengatasi kelemahan metode sebelumnya, yaitu metode alkoholmeter yang umum digunakan oleh produsen makanan dan minuman walaupun sensitivitasnya rendah. Kemudian, kesimpulan yang dijabarkan dalam jurnal ini sudah mencakup semua inti dari masalah yang dibahas di dalam isi jurnal, dan penjabaran kesimpulan menggunakan susunan kalimat yang ringkas, jelas, dan mudah dipahami oleh para pembaca. Alhamdulillahirrabbilalamin, sekian dan terima kasih. Dan mohon maaf bila terdapat kekurangan dari kelompok kami. Mudah-mudahan apa yang dipresentasikan dapat bermanfaat bagi banyak pihak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.